Mulai nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak dengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin fatiris samawati wal ardin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim Mubarak ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak-bapak mungkin bisa ke depan sini. Saya udah jinak, enggak gigit bertahun-tahun, jadi enggak apa-apa. Kita harus bertawakal hanya kepada Allah ya, jangan bersandar kepada selain Allah. Kita bersyukur pada Allah pagi hari ini, di hari libur, Allah izinkan kita semua hadir di majelis ilmu, di masjid. Semoga ini menjadi amal saleh yang diterima Allah SWT. Salah satu yang membuat saya semangat ke sini itu ketemu orang tua. Kalau ketemu orang tua kan, aduh ketemu orang tua nih, males. Justru saya semangat. Karena suatu saat saya pasti tua. Dan tua adalah justru masa yang paling kritis. Bukan masa yang menakutkan, masa yang paling kritis. Karena dia akan memasuki alam lain yang lebih membahagiakan daripada ketika dia hidup di dunia. Kan begitu orang mukmin kan? Orang mukmin pasti yang paling bahagia kan ketika dia lepas dari dunia, dia yang paling bahagia. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan, kesehatan, kelimpahan hidayah, terutama di sisa-sisa umur. Materinya korelasi tazkiyatun nafas dengan ibadah-ibadah mahdoh. Salah satu pesan penting ya, atau hal penting di dalam kita menjalani ibadah, itu adalah disebut ibadah karena mengandung makna ta'abbudiyah, mengandung makna penghambaan yang maknanya adalah kamalul khudu'i wa tadarrub, kesempurnaan, tunduk, dan patuh. Maka kalau ibadah tidak mengandung makna ini, dia ya belum bisa disebut ibadah. Lebih disebut sebagai senam sholat, misalnya gitu. Karena kan aslinya makna ibadah adalah kamalul khudu' wa tadarrub, yakni sebuah ketundukan yang totalitas. Dan begitu bicara ketundukan, maka komponen utama adalah rohani, bukan jasmani. Kalau kita menyebut dia orang yang taat, komponen utamanya rohani, bukan sekedar tapi nggak datang. Kesini, ya, tapi nggak datang. Jadi komponen utamanya justru rohani, bagaimana ia hormat, kemudian menghargai, dan lain sebagainya. Itulah makanya kita dapati seluruh ibadah, baik yang mahdoh atau yang ghairu mahdoh, apalagi yang mahdoh, pasti ada nilai rohani yang menyertai ibadah. Ada dua kan komponen dalam ibadah itu. Ada komponen tata cara atau hayat. Yang kedua, komponen makna. Atau terkadang disebut dengan hikmah. Komponen hayat, komponen tata cara, itu area ilmunya fikih. Bicaranya syah, tidak syah. Wajib, sunnah, makruh. Dan lain sebagainya.
Kalau komponen makna, itu ada area ilmunya tazkiyatun nafas. Dan komponen makna, sebagaimana juga disebut makna, dia merupakan rohnya tata cara. Makanya misalnya Imam Ghazali mengatakan, orang yang sholat tapi tidak khusyuk, ya dia sebenarnya tidak sholat. Karena rohnya sholat adanya di khusyuk. Kayak orang makan, tapi nggak ada nutrisinya. Dia tidak makan, dia sebenarnya ngunyah sampah. Begitu ya Bu Dokter ya? Misalnya ada makanan, tapi nggak ada nutrisinya sama sekali. Mirip orang sholat tapi tidak khusyuk. Syah, tapi nggak ada nutrisinya sama sekali. Itu disebut dengan, ada sebuah riwayat baginda Nabi ya, kam min qaimin laisa min qiyamihi illa ta'ab. Betapa banyak orang yang qiyam, sholat, dan tidak mendapatkan bagian dari sholatnya kecuali cuma lelah. Demikian juga misalnya saum. Saum itu ada hayat, ada tata caranya. Mulai dari sahur sampai nanti berbuka. Tapi ada makna yang harus menyertai, dan bahkan ini menjadi rohnya, yakni takwa. Maka barang siapa yang saum tapi tidak memasukkan takwa, maka dia tidak dapat nilai saum. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, malam yada qaulaz zur awil amala bihi fala hajata min ayyada ta'am wa syaraba. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan, perkataan dosa dan dusta, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Nah, ini pengantar untuk memahamkan kepada kita bahwa tazkiyatun nafas atau situasi hati itu menjadi rohnya ibadah. Ibarat badan, kalau nggak ada roh, berarti dia mati. Ibadah tanpa kebersihan hati dan makna yang ada, dia bagai badan yang tanpa rohnya. Disitulah letaknya kenapa ada orang ibadah, tapi nggak ngerasa beribadah. Kok kayak nggak ada nikmatnya? Ya karena kayak orang makan tanpa nutrisi, tanpa gizi, tanpa proteinnya. Pasti cepat lapar, uang isinya sampah semua. Kenapa ada orang ibadah, tapi nggak tumbuh menjadi akhlak mulia? Kenapa kok masih keras? Kenapa nggak lembut? Kenapa kok masih bengis? Kalau kita sholat tapi bengis, melihat orang yang sedang masalah, nggak ada empatinya sama sekali. Emang nggak masuk ke rohaninya sholat itu. Dia hanya menjadi tata cara. Makanya suka guyon kan, apa bedanya sholat sama senam sholat? Bedanya di khusyuk. Sholat itu kan tata caranya kan, itu tata cara yang bisa diambil menjadi tata cara kesehatan kan. Ruko, sujud. Saya kemarin dapat materinya, nanti mohon dibenarkan Bu. Dapat materi pas saya ikut training di Lembang 3 hari, dapat materi orang kesehatan. Kalau kita ruko, begini, terus sedikit didongakin kepalanya, memandang tempat sujud. Itu maka terjadi perbaikan di tulang belakang. Apa gitu loh. Oh, terus kalau kita mau duduk, maka caranya gini, persis sunnah yang Rasul ajarkan. Kalau mau, jangan langsung gabruk, bruk. Wah, itu bisa membahayakan tulang. Kan suruh begini dulu. Kalau bangun, juga suruh begini dulu. Persis yang diajarkan sama sunnah Nabi. Suruh tatakan, suruh apa. Jadi kalau sholat itu di tata caranya benar, juga memperbaiki di tulang, beragi kesehatan, peredaran darah. Tapi menjadi sholat kalau ada khusyuk. Kalau enggak, yang menjadi senam sholat. Kabar buruknya, begitu kita bicara ibadah mahdhah, fokus utama kita tata cara. Dan kita tidak bergeser ke arah makna. Sampai ketika kita ngaji tazkiyatun nafas baru sadar bahwa ngurusin tata cara dan makna sama pentingnya. Memang tata cara bicara syah tidak syah,
Tapi makna bicara diterima dan tidak diterima. Mungkin nggak diterima tapi nggak sah, nggak mungkin. Tapi sah nggak diterima banyak. Kalau nggak diterima, ya udah sama aja tidak sholat. Makanya Imam Ghazali termasuk yang agak keras. Kalau orang sholat tidak khusyuk suruh ngulangi karena batal sholatnya. Cuman karena pelaksanaannya nggak mudah diterapkan, gimana ngelihat saya khusyuk apa belum? Kalau khusyuknya separuh, nguranginya gimana? Nah, makanya ulama fikih ya itu urusan dia dengan Allah SWT. Karena secara pembuktian ya nggak bisa dibuktikan. Kamu saatnya nggak khusyuk ya, berarti ngulang. Nggak bisa dibuktikan. Tapi itu urusan kita dengan Allah SWT. Nah, dari pengantar ini kita bisa katakan bahwa tazkiyatun nafas, kebersihan hati dan ilmu ini itu menjadi rohnya ibadah mahdoh. Kalau ibadah-ibadah itu tanpa hadirnya hati, ibarat dia badan tanpa nyawa. Fisiknya ada, tapi dia mati. Oleh karena itu, pesannya yang pertama, maka kita harus bisa membiasakan dan memasukkan makna-makna pada setiap ibadah, di setiap ibadah kita. Agar ibadah-ibadah itu punya roh. Apalagi memang sudah segini umur kita. Jadi kalau sholat, saya berikan contoh dulu, karena ini yang ibadah mahdoh. Kalau sholat, itu berarti harus ada khusyuknya. Itulah makna yang masuk. Atau ibadah hati yang disolat. Kan ibadah itu ada 3 kan ya? Sedikit keluar dari ini. Kan ada 3 ibadah itu. Atau pelaku ibadah itu ada 3. Yang pertama, ibadah hati atau amal hati. Kedua, amal lisan. Yang ketiga, amal anggota badan. Waktu sholat, tata cara itu adanya di lisan sama di anggota badan. Itu tata cara semua. Hatinya, khusyuknya itu. Jadi kalau kurang ya berarti ada kurang satu. Kalaupun nanti dimasukkan niat, itu ada di hati. Jadi yang pertama harus bisa menghadirkan hati dan makna pada setiap ibadah yang kita kerjakan, terutama ibadah mahdoh. Kalau sholat, itu ada khusyuk. Nah, nanti berarti kita harus bahas bab khusyuk. Nah, khusyuk tidak sama dengan fokus ya. Khusyuk tidak sama dengan fokus. Fokus itu kerja pikiran. Khusyuk itu kerja hati. Khusyuk itu ketundukan. Bukan fokus. Fokus itu dampak dari khusyuk. Kalau kita nggak memahami khusyuk dari sudut pandangan para ulama, bisa terseret ke sudut pandangan para ahli itu tuh, yang meditasi. Nanti khusyuk kayak orang hilang. Aku khusyuk, fly. Enggak. Khusyuk itu Nabi masih dengar suara anak kecil nangis. Kan orang paling khusyuk Rasulullah. Dan waktu Rasul ngimamin, dengar suara anak kecil nangis. Nabi juga melihat, bukan merem. Kan kalau orang mau fly kan merem. Makro kalau sholat merem. Lihat tempat sholat. Dan sahabat-sahabat mulia ini melihat gerak-gerik Nabi. Ya kalau enggak kan berarti enggak cocok nanti. Tidak tentu. Makanya saya suka sebut khusyuk itu super konsentrasi. Bukan nanti, super konsentrasi. Kayak orang nyopir, kan nggak fokus gini kan. Tapi dia sudah rileks, dia bisa ngelihat kanan kiri, tapi mengelola kendaraan udah sangat pas. Karena kalau nanti fokus, nanti nggak dengar suara imam. Malah bahaya, kan dia dengar suara imam. Sementara ngelihatin gerak-geriknya. Gitu. Kalau sholat ada khusyuk, kalau zakat ada kasih sayang. Jadi ketika dia memberikan harta, hatinya memang menyayangi mereka. Makanya di sana ada bab sedekah,
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Jadi memang tata cara orang zakat dan sedekah itu kan yang penting uang dikasih, kelar, sah. Kalau zakat nih kasih zakat gua nih, ambil. Atau kita di jalanan, zakat, ambil. Sah. Yang penting 2,5% keluar dari harta kita jatuh ke. Tapi kalau caranya ngasihnya gitu, ambil nih. Dasar lo pada males sih akhirnya nerima zakat gua. Ya itu bisa jadi batal karena kita nyakit kepada yang memberi. Kalau bapak-bapak misalnya ngasih nafkah ke istrinya karena minta mulu tetap dikasih. Ini ambil tuh duit mulu si lo. Duitnya keambil, udah gugur kewajiban ngasih, tapi bisa aja nggak ada pahalanya karena nyakit. Jadi sedekah itu harus dengan kasih sayang, dengan penghargaan. Makanya kalau orang sedekah menggunakan kasih sayang, nanti yang keluar ada zakat, ada sedekah, ada hadiah, ada hibah, ada wakaf. Karena orang kasih sayang. Nanti ya ada beasiswa, ada pencarian lapangan pekerjaan, ada macam-macam. Karena kasih sayangnya keluar. Jadi bukan formalitas sedekahnya aja. Karena kan yang tadi kita bahas pagi hari, karena memang penekanan itu suruh menyayangi hamba Allah di alam semesta. Irhamu man fil ardi. Sayangilah yang ada di muka bumi. Suruh menyayangi hamba Allah. Salah satu bentuknya kasih sedekah. Makanya salah satu makna baik mana orang sedekah itu lewat amil atau langsung. Ada hikmahnya dua-duanya. Kalau ketepatan bagus lewat amil. Tapi kalau ingin mengasah kasih sayang bagus langsung. Kan begitu kau ketemu orang fakir miskin, kau akan keasah kasih sayang. Terus empati. Nah, bagus gimana? Amil bareng-bareng sama amil aja jadi enak. Amil itu menunjukkan ketepatan sasaran, kan? Mereka yang paling tahu datanya, tapi kita bisa ketemu mereka. Jadi bagus. Kalau haji mirip puasa, ada takwanya. Makanya di ayat haji ada terkenal la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah atau daging dam. Yang sampai kepada Allah takwa di antara kalian. Orang haji itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita fokus ke tata cara, bukan ke takwaan. Tak ajarin haji yang paling keren. Mau? Caranya begini. Datang malam 9. Sip ya. Dan nggak usah lepas baju biasa. Pakai baju jas saja. Supaya Bapak keren. Saya mau nanya, kalau nggak pakai baju, kalau pakai baju biasa, sah nggak hajinya? Ayo. Nggak sah. Halo? Dia niat ihram, tapi pakai baju biasa. Kalau niat haji rukun, itu ihram. Pakai baju itu larangan haji. Kalau orang pakai baju ini namanya melanggar larangan. Selama rukunnya masih dikerjakan, sah. Tinggal bayar dam, ya kan? Sip ya, pakai jas. Satu jas itu selama dia haji, satu dam. Satu dam 450 rial. Hitung aja nanti pasti ya. Dia haji paling keren sedunia. Keren, bisa mimpin rapat, bisa dangdutan, bisa terserah. Masuk langsung ke Arafah. Jadi malam 9. Kalau dulu mahasiswa yang malas belajar, nggak belajar dari awal semester, itu terutama yang orang Saudi, kalau haji mepet malam 9. Karena mau belajar. Kalau haji kan nggak bisa belajar, karena habis haji kita ujian. Gitu ritmenya. Jadi nggak ada kesempatan belajar. Jadi kalau nggak awal semester, kita bisa hilang waktu haji itu. Nah kalau kita karena orang asing ya nggak apa-apa. Ya kita haji dari awal supaya lama di Mekahnya. Belajarnya dari awal. Orang Saudi enggak lah, kan dia orang situ. Dia malas belajar, jadi pas anak-anak pergi dia konsen belajar malam 9, baru dia ke Mekah. Nah di orang situ kan gampang.
Seru langsung ke Arafah. Arafah, maghrib, langsung ke Muzdalifah, baru 1 hari kan, Muzdalifah, terus ke Mina, bro, terus dia tawaf, ifadah, Mina balik, jadi 4 hari doang, 9, 10, 11, ya. Pada waktu di Arafah, apakah wajib istighfar? Nggak wajib, itu sunnah. Zikir, sunnah. Boleh nggak aku bikin konser di situ? Ya berarti inti dosa. Tapi sah hajimu, kan masih di situ. Karena Arafah itu, yang penting badanmu ditaruh di Arafah. Mau ngapain? Bab yang lain. Sip ya? Ada 2 kelakuan tadi, pakai baju sama maksiat di situ. Ya. Maksiat ini dosa, tapi nggak kena dam, dosa aja. Tapi hajinya sah. Kemudian nanti pada waktu kita balang jumroh, diwakilkan. Yang wajib dikerjain, yang 3 nanti bisa diwakil. Waktu kita tawaf suruh nandu orang, jadi nggak usah capek kita. Sah nggak? Sah, karena tawaf ditandu kan sah. Ngapain? Duduk, bayar aja. Jadi ya, pakai dorongan di atas. Duduk manis kan? Ngapain pas waktu tawaf? Ya kita WA, kita mimpin rapat, kita mimpin apa? Kan nggak wajib kita dikir-dikir kayak gitu. Yang penting badan kita ngelingker. Jadi ya, habis itu kita masuk mobil, kita ke Mina. Di Mina ngapain? Ya kita terserah, mau jajan-jajan, mau bikin sate kambing, bikin apa. Yang penting badan kita di Mina. Pas jumroh kita wakilkan. Ngapain? Enggak kita ngapa-ngapain. Suruh orang lain suruh kerja. Pulang sah haji kita. Nanya ke Ustaz, aku berapa pelanggaranku? 5. Ya udah 450 kali 5. Berarti berapa? Cuman 1.900. Ya, 2.000. Berapa? Hanya 8 juta. Sah hajiku. Enggak repot. Itulah yang ditegaskan ayat ini. Allah nggak butuh dam. Kan pakai dam nanti kan akhirnya. Dam. Allah butuh takwa kalian. Bukan Allah butuh. Yang sampai kepada Allah, takwa. Jadi kalau haji ditangani tanpa ketakwaan, begitu model hajinya. Tapi itu nggak sampai kepada Allah. Haji yang nggak begitu itu bentuk. Allah ingin kalian bertakwa. Ya Allah, kau panggil aku datang. Labbaik Allahumma. Kau larang aku pakai baju, akhirnya aku lepas bajuku. Aku pakai baju yang kau perintahkan. Kau suruh aku muter dengan segala kemampuanku. Karena aku nggak mampu, akhirnya aku didorong orang. Tapi ini aku takut kepadamu. Bukan triki. Terus kau suruh aku lari, aku lari. Kan sunnahnya lari dulu. Kau suruh aku sa'i, lari, jalan, aku melakukannya. Kau suruh potong, aku potong. Kau suruh kemana, aku pergi. Itu ketakwaan. Kapan dam terjadi? Begitu kita meleset, baru kita dam. Bukan sengaja dari awal dam. Meleset, nggak mampu kita pakai dam. Kayak tamattu. Itu yang sampai kepada Allah. Haji yang disertai dengan ketakwaan. Bisa dipahami kira-kiranya. Intinya di ketakwaannya. Tata cara ini ngikuti ketakwaannya. Kalau tata cara tanpa ketakwaan, model haji itu keren banget kalau ibu-ibu pada mau. Gitu. Masih, kan banyak orang nggak haji gara-gara nggak bisa ngelepas kerjaan kan Pak? Bisa, lo hajinya gitu aja. Tawafnya masih mimpin rapat. Waktu di Arafah juga masih bisa meeting. Yang penting badannya ditaruh-taruh aja sama orang-orang itu. Yuk gaji orang-orang semua. Dorongin badan Bapak muter-muter di area situ tadi. Gitu. Dan lain sebagainya. Tapi yang sampai kepada Allah, takwa di antara kalian. Jadi di sini tata cara itu hanya bagian dari ibadah, bukan akhir dari ibadah. Karena tata cara tanpa nilai, seperti tadi kelakuan. Saum apa? Kalau puasa. Takwa, sama. Nilai dalam takwanya. Ini menarik, saya punya kisah menarik. Ada seorang mu'alaf dari Medan. Umar namanya. Suatu ketika nanya ke saya, Ustaz, boleh enggak kalau orang puasa itu kan nggak boleh hubungan suami istri. Ya. Kalau hubungan suami istri,
Itu gimana anunya, kafaronya? Merdekakan hamba sahaya, kalau nggak mampu, masa 20 berturut-turut, 6 bulan, 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu, ngasih makan 60 orang. Apa jawabannya? Enak dong orang kaya. Maksudnya, orang kaya, sepanjang 30 hari hubungan aja. Sip. Terus bayar 60 per hari. 60 itu per orang kan 10.000. Namanya juga orang miskin kan. Makanya berapa? 10.000. Kali 60 berapa? 600.000. Betul? Udahlah, dikasih agak gedean dikit. Sehari 1 juta. Betul ya? Kali 30 hari berapa? 10 juta. Ustadz, aku hubungan suami saya, istri saya itu selama 30 hari. Ini 30 juta. Kelar. Udah nggak wajib puasa lagi, dan nggak perlu puasa, cukup 30. Aku bilang, Allah tidak menginginkan itu pada kalian. Nah ini kan pakai otak dia. Yang Allah inginkan, yang sampai kepada Allah, kalian bertakwa kepadanya. Taat. Kalau salah, minta maaf. Akhirnya menutupi. Bukan sengaja salah, ditutupi. Jadi orang puasa, kalau nggak pakai buat takwaan, bisa begitu. Kalau nggak pakai takwa, bisa begitu. Karena kalau dia batal biasa, nyaurnya puasa di berikutnya. Paham ya? Tapi kalau batal karena hubungan, itu nyaurnya pakai duit. Nah kalau otak tricking, bukan bertakwa, pakai ini aja cara menyelesaikannya. Bayangin. Tapi hadis Nabi, malam yada qaulaz zur awil amala bihi fala hajata min ayyata atau masyaallah. Yang tidak bisa meninggalkan perbuatan perkataan dosa-dosa, Allah nggak butuh dia meninggalkan makanannya. Jadi bukan berarti puasa itu tindakan tanpa ketakwaan. Ketakwaan yang memunculkan tindakan puasa. Akhirnya dia ngerem sana. Haji ada ketakwaan, saum ada ketakwaan, sholat ada khusus, zakat ada kasih sayang. Kalau baca Quran ada tadabbur. Karena kalau orang baca Quran tanpa tadabbur sama dengan orang baca tanpa pesan maknanya. Imam Al-Maqdisi mengatakan, khusus tilawah Quran ya, maksudnya ini bukan apa mirip-mirip makna, khusus tilawah Quran, Imam Al-Maqdisi mengatakan, al-maqsudul awwalu min tilawatil Qur'ani buat tadabbur. Maksud utama orang baca Quran adalah tadabbur. Faman lam yatadabbar fala yu'tabaru qari'an. Yang tidak tadabbur tidak dianggap dia baca Quran. Karena makna dalam membaca Quran itu bukan melafalkannya itu, tapi tadabburnya. Dan tadabbur adalah bertemunya paham dan hadirnya hati. Paham tanpa hati bukan tadabbur. Tapi hadir hati nggak paham, ya nggak tadabbur, nggak akan bisa memahami. Itulah yang nanti menjadi perubahan. Itulah menjadi hidayah. Karena ada tadabburnya. Maka ketika akhirnya orang tilawah kok tidak tadabbur, ya tidak menjadi sumber hidayah. Bagaimana orang tidak paham menjadi sumber hidayah? Tapi paham tapi hatinya nggak ada, juga nggak jadi sumber hidayah. Wong hatinya berpaling. Nah, kita gimana? Jangan dibenturkan. Ustadz, bagus mana saya baca dan tamat, atau baca tapi nggak tadabbur. Itu sama membenturkan antara Ustadz, aku makan kenyang tapi semua nggak ada nutrisinya, nutrisi tapi nggak kenyang. Ya makan kenyang dan bernutrisi, nggak usah dibenturkan, emang nggak bisa dibenturkan itu dua-dua. Itu kan mirip kayak gini. Ustadz, aku punya milih mana? Solihah tapi non muslim, solihah tapi nenek-nenek, atau bagus tapi non muslim. Ya nggak boleh gitu, harus muslimah. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa dibenturkan. Kayak tadabbur sama tilawah, emang satu paket. Bagus banget saat aku khusyuk tapi tata caraku jelek. Tapi tata caraku bagus tapi aku nggak khusyuk. Ya nggak bisa begitu, nggak bisa dibenturkan. Saya membenturkan kebaikan demi kebaikan.
Mirip benturkan. Aku kalau ngurus istriku, aku sama orang tua aku nggak ngurus. Tapi kalau ngurus orang tua aku ngelepas istriku. Ya dua-duanya nggak bisa di. Kalau zikir, ada namanya zikir bil qalb yang nanti melahirkan tadakkur. Zikir itu ada dua kan? Zikir bil lisan, terjemahannya namanya menyebut. Subhanallah, subhanallah. Itu namanya kan menyebut nama Allah. Zikir dengan hati, terjemahannya mengingat. Makanya zikir itu terjemahannya menyebut dan mengingat. Kalau orang menyebut tidak mengingat, berarti yang zikir hanya lisannya. Mengingat tanpa menyebut, berarti yang zikir hanya hatinya. Yang bagus, menyebut dan mengingat. Jadi waktu zikir, hatinya ikut berzikir. Bukan, analah, gimana tadi Mbak? Gimana Mbak tadi Mbak? Ya, Bu, itu cabenya nggak ada. Cabai. Itu berarti kan menyebut tanpa mengingat. Tapi bagus, ya lumayan daripada enggak. Artinya saya sebutkan dari mulai dari sholat, zakat, saum, haji, tilawah, zikir, semuanya ada amal hatinya. Tidak bisa lepas. Jadi kalau setiap amal ibadah, apalagi ibadah makhluk, hati nggak terlibat, dia kehilangan roh, kehilangan makna. Itulah yang menyebabkan ibadah-ibadah ini nggak berdampak kemana-mana. Karena sebenarnya memang belum hidup itu ibadah. Nah, semoga Allah mudahkan. Karena tantangannya ada di sini justru. Kalau bicara tata cara, itu proses perbaikannya gampang sekali. Belajar tata cara sholat, insya Allah 2-3 kali pertemuan bisa lah benar. Bicara tata cara puasa paling gampang, cuma gitu doang aja kan. Yang penting sahur sama ini pas. Tata cara haji, manasik 3 kali bisa. Tapi menata hati khusyuk bisa 40 tahun. Khusyuk semenit, 3 menit nggak khusyuk. Takbir khusyuk, Fatihahnya udah nggak khusyuk. Tiba-tiba nih rakaat keberapa nih ya kita. Kalau mending masih 2 atau 3, berarti 2. Ini rakaat keberapa ini? 1 atau 2 atau 3 atau 4? Berarti ke 1. Dan itu sudah ke-3. Bayangin coba. Jadi kalau kita belajar, maka itu syaitan, tipu daya setan. Kan ada salah satu tipu daya namanya waswasah. Ya ini membisikkan. Setan ketika melihat seorang manusia sudah melangkah ke masjid, ngambil wudhu, dia kan kalah dong, nggak dapat gain. Dia nggak mau, kalah total. Dia harus dapat. Dari mana dia? Dari hati yang ditarik-tarik. Nggak apa-apa, badanmu sholat. Aku kalah nih, aku nggak dapat, nggak bisa mendorongmu tidak sholat. Kalau bisa didorong tidak sholat. Tapi kalau orang ini maksa sholat, nggak apa-apa. Aku akan keruhkan hati. Kan dia ada di situ masalahnya kan. Karena setan itu berjalan di darah. Dan dia ditempelkan oleh Allah ke kita sejak kita lahir. Tahu kelakuan kita. Tahu apa yang kita inginkan, tahu obsesi kita. Makanya kalau sholat, kenapa itu munculnya obsesi kita? Karena dia tahu data kita. Oh, ini orang mau paling seneng urusan tanaman nih. Udah, awal sudah tuh tanaman mulu terus saya. Kan tahu data kita, wong dia nempel sama kita sejak lahirnya. Korin itu. Jadi semua data kita siang malam itu tahu orang ini mah ini gampang nih. Makanya kalau antum nanti baca buku Talbisu Iblis, awam setannya awam, ulama setannya ulama, cendekiawan cendekiawan. Penguasa, penguasa. Semuanya ada jalur dosanya masing-masing. Oh, orang ini nggak bisa digoda menggunakan makanan ya, hati-hati makanan. Yang lain, iri sama orang baik, masjidnya kalah rame, dan lain sebagainya. Pokoknya terus. Nah, was-was itu kalau kita perhatikan waktu kita takbir, cepet banget kan, Allahu Akbar, nyut gitu langsung pergi. Loh, tiba-tiba imam udah ruko. Itulah kerja
menarik kita ke khusyuk. Jadi untuk mengibadahkan hati lebih butuh waktu daripada mengibadahkan anggota badan. Karena itu rohnya. Apalagi saum gitu. Takwa sepanjang 30 hari siang dan malam. Gak boleh ke sana kemari, jagain terus. Takwa itu ada 3 mana kan takwa itu ya? Rasa takut yang tinggi kepada Allah, terus menjaga kehidupan agar tidak jatuh maksiat dengan cara taat kepada Allah, menjalani perintahnya, menjauhi larangan. Jadi berawal dari rasa takut yang tinggi kepada Allah. Jadi takwa itu bukan hanya taatnya, ada rasa takut yang besar kepada Allah. Dan hampir semua orang-orang soleh pasti takutnya kepada Allah luar biasa. Nggak ada yang berani. Kalau ada yang berani pasti bukan orang soleh. Aku mah sama Allah mah udah nggak takut. Aku mah sebenarnya udah mencintai. Itu pasti nggak mencintai, itu bohong. Karena orang mencintai Allah itu pasti takut. Jadi memang bab tingkatan itu nggak lepas. Bukan kalau mencintai Allah berarti nggak takut. Takutnya tak terkira. Rasulullah itu paling ditakuti kalau Allah murka. Itu paling takut. Yang lain nggak ditakut. Perang berpuluh-puluh kali mah biasa. Selama Allah tidak murka. Kita Allah murka, luar biasa lagi. Jadi dari penjelasan ini, kita dapat satu poin besar. Betapa pentingnya menghadirkan hati, amal hati pada setiap ibadah mahal. Dan amal hati, ibadah hati, pada setiap ibadah itulah yang harus kita proses, itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Yakni proses menyucikan jiwa. Ini ilmu luar biasa. Ada satu proses di proses tazkiyatun nafs ini yang dulu mengalami dinamika yang tinggi. Ya sebagaimana konstruksi ilmu yang lain juga, fikih juga mengalami dinamika. Tazkiyatun nafs ini kan dulu akhirnya setelah awal-awal diajarkan dengan cara seperti ini, masuklah dunia tasawuf, punya institusi, dan lain sebagainya. Kemudian terjadi beberapa amalan, terjadi perbincangan cukup terutama di ulama ahli hadis. Tapi seiringnya kebangkitan Islam, maka akhirnya lahir istilah tasawuf modern, tasawuf sunnah, dan macam-macam. Dan sampai sekarang secara tren sudah diwakili ilmu ini menggunakan prosedur yang sudah dipantau para ulama hadis yang terhindar dari masalah-masalah yang diperselisihkan bid'ah dan sekitarnya. Jadi walaupun menggunakan pendekatan tasawuf, tapi sudah hilang bid'ah-bid'ah. Jadi sudah, itu hanya 2 pendekatan aja. Jadi itu yang namanya muktabar itu yang sudah diterima oleh para ulama. Ada sekitar 41 tarekat yang sudah diterima, 41 sekitar itu yang diterima. Atau yang non tarekat. Nah kita ini menggunakan prosedur yang non tarekat. Kenapa? Emang karena lebih cocok untuk orang kota. Menggunakan nilai yang dimasukkan di pengajian-pengajian, latihannya masing-masing dengan ibadah masing-masing di rumah. Jadi kita perlu memproses tazkiyatun nafs agar bisa mengikut sertakan hati dalam setiap ibadah. Dan tidak bisa mengibadahkan hati jika hatinya itu menentang. Sebagaimana badan ini mau ruko, kalau badannya ini sehat. Kalau enggak, ya ngengkeng badannya. Gitu ya Bu Dokter ya. Badannya enggak bisa. Akhirnya rukunya onggong. Hatinya enggak bisa tunduk karena masih nentang pada Tuhannya. Enggak bisa menghadap. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, saya hadapkan diriku. Wajhiyah itu maknanya diriku, yakni badan dan jiwa. Aku hadapkan. Tapi yang menghadap cuma wajah, fisiknya, hatinya berpaling. Menghadap penciptanya, hatinya berpaling. Itu namanya su'ul adab kepada Allah. Yakni punya etika yang buruk kepada Allah. Bagaimana kau menghadap kepada Tuhanmu, hatimu berpaling. Allah tidak bisa dibanding sama siapapun.
Kok menghadap pimpinanmu aja hatimu berpaling, itu namanya kurang ajar. Mas, iya Pak, ada apa Pak? Lah kamu kesini mau ngapain? Mau lapor Pak. Mana laporannya? Mas, mana laporannya? Kira-kira dibentak nggak sama? Itulah hari-hari kita kepada Allah SWT. Ngomongnya ihdinas siratal mustaqim. Ya nggak minta petunjuk. Yang ngelafalin ihdinas siratal mustaqim. Dolin amin. Kan itu kan kita minta petunjuk kepada. Jadi hati kita nggak menghadap. Nah, su'ul adab itu mirip dengan qalil adab, yakni kurang adab. Kurang adab itu orang Indonesia diterjemahkan menjadi kurang ajar. Gitu. Jadi orang yang tidak khusyuk itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena su'ul adab kepada Allah itu ada 3 level kan? Kita sudah sering terangkan. Sikap kita kepada Allah itu yang pertama iman. Itu sikap pertama. Kedua, taat. Yang disebut dengan ketakwaan. Yang ketiga, husnul adab kepada Allah. Beradab dengan baik. Jadi ada hal-hal yang secara hukum itu oke. Tapi secara adab nggak kena. Orang sholat nggak khusyuk itu kan secara hukum syah. Itu nggak beradab kepada Allah. Orang tidak berdoa itu nggak dosa. Aku nggak doa. Tapi seorang manusia nggak berdoa itu namanya qalil adab kepada Allah. Itu nggak beradab kepada Allah. Ya ini seakan-akan dia nggak butuh Allah. Padahal kita butuh pada Allah. Makanya berdoa. Makanya orang berdoa itu bukan sekedar kita ingin dikabulkan doa. Berdoa itu mewakili 3 hal. Pertama, menunjukkan kita ini butuh kepada Allah. Itu pertama yang paling penting itu. Bahwa kita ini butuh kepada Allah. Kita beradab kepada ya Allah. Matur kepada Allah. Menghadap kepada. Yang kedua, nyari pahala lewat doa. Karena berdoa itu sebelum kita diurusan kabulkan, udah ada pahalanya. Pahala berdoa. Yang ketiga baru, semoga doa kita dikabulkan. Jadi kalaupun misalnya, tapi kan enggak dikabulkan, udah dapat pahala, udah menjadi hamba yang baik kepada Allah SWT. Sudah beradab kepada Allah. Dikit-dikit menghadap Allah. Jadi kita menghambanya Allah. Semakin kita butuh kepada Allah, semakin baik. Itulah adab kita kepada Allah SWT. Orang tidak berzikir, itu kan nggak apa-apa orang berzikir. Tapi itu namanya tidak beradab kepada Allah. Dikasih setiap saatnya. Setiap menitnya berlimpah rahmat. Nggak ingat sama pemberi. Kan namanya nggak beradab. Apalagi yang mengklaim, yang tidak syukur itu. Wah, duitmu kok banyak. Wah, siapa dulu? Itu namanya nggak beradab sekali. Yang ngasih siapa kan bukan punyamu. Jadi kami ulangi lagi, kita harus bisa menghadirkan hati lewat tazkiyatun nafs, supaya hatinya lembut, tidak keras. Kalau lembut bisa dihadapkan. Ya. Kalau lembut bisa ditata, bisa diajak. Jadi kesimpulannya, tazkiyatun nafs dengan ibadah mahdoh itu hubungannya seperti ruh dengan badan, seperti nutrisi dengan makanan. Artinya kita harus memastikan setiap ibadah ada kehadiran hati, karena hati kita sudah tertazkiyah dengan izin Allah. Sampai poin ini, kalau ada yang mau bertanya silakan, kita akan lanjut. Yang jelas poin ini sampai kepada satu kesimpulan bahwa kita harus menghadirkan hati dalam setiap ibadah kita. Dan hati itu harus hadir kalau hatinya itu ditata, dibersihkan, supaya dia mau ditata, ikut menghadap, ikut taat, bukan hanya anggota. Betul Bu? Mau tanya Pak, sebenarnya kadang kalau sholat saya itu lupa gitu ya.
Ya itu kadang juga sholat itu tadi seperti kalau tadi yang rakaat pertama kita besok kedua ketiga masuk itu belum dikerjain itu belum dikerjain gitu ya. Apakah kita harus berhenti di rakaat itu kita mengulang lagi atau kita selesaikan lalu kita ulangi lagi awal itu pertanyaan saya Pak. Memang ujian kita orang zaman akhir memang khusyuk kecabut ya. Kalau ulama fikih tidak khusyuk itu tidak menyebabkan batalnya sholat sehingga tidak perlu diulang. Tapi kalau ulama tazkiyatun nafas, kalau dominan tidak khusyuknya, kira-kira sampai melebihi dari 3/4-nya, suruh ngulang. Tetapi jawaban ini juga nggak meyakinkan. Kalau setiap tidak khusyuk ngulang, ya dia bakal ngulang terus, yang kedua juga nggak khusyuk pula. Sehingga para ulama itu mengambil, jika tidak khusyuk, nggak usah diulang, tapi taubat. Nanti waktu sholat berikutnya, dilatih. Ya nggak khusyuk pula nanti ujungnya. Terus gimana? Terus sama perbaiki. Jadi ibarat awalnya khusyuknya 1/8, nanti naik berapa, lama-lama separuhnya khusyuk, sisanya enggak. Lama-lama sebagian besarnya udah khusyuk. Sehingga akhirnya para ulama lebih cenderung nggak usah diulang. Karena kalau diulang akan memberatkan. Ya nanti bakal ngulang semua kita. Bisa 5 kali sholatnya. Pertama nggak khusyuk, kedua nggak khusyuk pula, ngulang lagi. Dia nggak kerja-kerja jadi. Ya tapi ya akhirnya ya sholat yang nggak khusyuk ya begitu itu. Nggak tahu nanti dapat pahala apa nggak kita kelak. Makanya kalau udah ingat kayak gini nih, kalau nggak banyak taubat, terus nggak banyak amal-amal yang gampang-gampang itu, ya kita bisa nggak punya apa-apa. Makanya harus rajin taubat, rajin amal-amal yang gampang, yang ringan. Kayak zikir, tilawah, sedekah kan ringan tuh. Pokoknya yang gampang-gampang, senyum sama keluarga, ngasih makan kucing, yang gampang-gampang. Karena yang berat-berat kayak gini, ya memang kan pahalanya gedenya tak terkira, tapi ya berat. Nah, semoga kekurangan di sini tertambal oleh yang gampang-gampang. Mungkin kita ngasih makan burung nggak sengaja, pahalanya besar. Wallahu a'lam. Sujud tilawah disunahkan kalau kita pas ketemu ayat tilawah. Sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu kan berlaku ketika ada kesalahan fisik, kesalahan hukum, bukan kesalahan hati. Jadi ya nggak bisa. Kalau malah sujud sahwi malah nanti bid'ah. Karena kan nggak ada kesalahan, nggak ada kesalahan formal ya kalau orang hukumnya, tapi kesalahan substansial namanya. Nah kalau lupa ada kesalahan formal kan, lupa kan rakaat keberapa nih, 2 atau 3, ya 2, nanti sujud sahwi. 1, 2 atau 3, ya 1. 2, 3, 4, 2, 3 atau 4, 3. Nanti setelah sudah, nanti sebelum salam, sujud sahwi. Itu kalau ada kesalahan formal tadi. Atau bukan kesalahan itu sebenarnya, ada tindakan yang kurang pas, kurang prosedural, itu pakai sujud sahwi. Nah, Allah. Waalaikumsalam. Nambah sedikit mungkin dari pertanyaan. Jadi sujud sahwi itu kalau nggak salah ada 2 macam ya. Ada yang di dalam sholat sebelum kita salam, sama ada yang setelah salam. Jelaskan yang bedanya itu pas saat yang kedua supaya sholat bisa usul karena kadang-kadang sholat masih masuk yang terjemaah kadang lari untuk balik. Jadi kalau akhirnya bicara madhab ya, kalau madhab Syafi'i sujud sahwi itu semua sebelum salam, apapun kondisi dinamika di sholat, misalnya kayak berdiri pada waktu rakaat kedua ketiga, tidak sampai tasyahud awal, atau berdiri tapi akhirnya balik karena masih belum terlalu tinggi, sujud sahwi.
lupa 2 atau 3, 2. Tapi kayaknya ini 3 deh, agak cenderung 3. Kan ada yang 2 atau 3, 2 atau 3, 2. Tapi ini 2 atau 3, tapi kayaknya aku agak cenderung 3 kok. Kenapa? Karena aku tadi bareng sebelahku. 3 deh. Nah itu juga tetap sujud sahwinya sebelum salam. Nah sebagian ulama, terutama Imam Syaukani, mengikuti juga mazhabnya Imam Ahmad, itu dilihat kondisi sholatnya. Kalau keraguan itu 2 atau 3, maka milih 2 sujudnya sebelum salam. Tapi kalau 2 atau 3 tapi cenderung 3, bukan ragu, berarti sudah dzon ya. 3 ini, udah ini 3, bismillah lah, 3. Itu berarti ba'da salam. Nanti salam lagi. Tapi ya secara umum kalau mazhab Syafi'iyah semua di dalam salam. Karena memang agak susah ngebidahinya begini nih. Wallahu a'lam. Maksudnya 2, 3, 3, udah 2 aja gitu, gampang. Nggak dipeta-petain lagi gitu. 2 apa 3? Kayaknya 3 deh. Enggak, 2. Berarti ragu. Enggak, kayaknya 3 deh. Udah cenderung 3. Ya, jalan 3 itu. Karena tidak masuk kategori ragu kan. Sudah done. Nanti kayak gitu. Wallahu a'lam. Lanjut ya. Oh, qiyat khusyuk. Ya, ada beberapa. Yang pertama ma'rifatullah. Kenali dengan baik kita menghadap siapa. Kita menghadap Allah. Makanya kalau kita pas lagi punya masalah, average rata-rata khusyuk. Karena kita butuh pertolongan. Begitu masalahnya selesai, udah. Nggak lagi. Kita menghadap Allah yang mengendalikan semuanya. Nah itu kalau kita kuat, bab ma'rifahnya akan membantu. Kita nggak akan berani berpaling. Karena nggak mungkin juga hati berpaling. Karena hati hanya menghadap yang paling. Nah, begitu tahu kita udah pada yang maha kuasa, yang apa, ya udah nggak berpaling. Kenapa berpaling? Berarti hati ini meringankan. Makanya Allah menyebut orang kafir itu tidak menghargai Allah. Ma qadarullah haqqa qadri. Padahal wal ardu jami'an qabdatu. Ini mereka musyrik itu tidak memuliakan Allah. Padahal bumi ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kau malah milih yang lain. Jadi ma'rifatullah. Ini ma'rifatullah dimulai di kajian tauhid ya, kan ada bab ma'rifatullah. Yang kedua, memahami makna tapi nyatu. Bukan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan nanti nggak khusyuk, nanti repot itu otak itu kerjaan terjemahin. Kalau alhamdulillah segala puji Rob Tuhan Allah. Udah rukuk dia nanti. Jadi memahami itu mana nyatu. Bacaan sholat itu telah menjadi bahasa ibu kita. Udah paham aja. Jadi kayak kita sudah bicara. Itu baru bisa kena. Nah, otak itu kan berpengaruh ke hati. Otak kemana itu juga kemana kan. Nah, otak itu termasuk anggota tubuh yang bekerja selama matanya melek. Kalau mata melek, otak pasti bekerja. Kalau dia tidak ada kerjaan di dalam, pasti nyari di luar. Itulah orang bengong. Orang bengong itu bukan orang nggak mikir, mikir yang lain. Sip ya. Makanya ketika otak tidak paham yang dibaca, ya cari pikiran yang lain. Karena dia nggak mungkin nganggur. Otak itu berbeda dengan tangan, dengan kaki. Kalau kaki itu suka nganggur. Tapi kalau otak enggak, selama melek, mikir pasti. Nah, begitu nggak dapat pikiran di dalam, nyari pikiran di luar. Itulah awal-muawal tidak khusyuk. Kata otak, ini wong ngopo nih kan? Cuman kumat kamit. Ya udah. Tadi kayaknya proyek belum selesai. Iya. Oh, panjang langsung sih. Panjang gitu. Itu panjang. Termasuk proyek kebaikan. Kayaknya kemarin kita bangun masjid. Pas peletakan batu pertama, kayaknya tanahnya belum diuruk. Iya, gimana? Meskipun hal baik, kalau masuk sholat, ya nggak baik.
Tapi kan aku tuh mikir dakwah Ustaz, tetap aja itu nggak baik. Ya. Yang ketiga, hadir dengan rasa perlu kepada Allah. Kalau Anda secara fakta terasa kayak tidak perlu, nggak mungkin, maka hadirkan rasa kebutuhan kepada Allah. Ini kalau hadir, cepat mendorong. Makanya kalau orang sedang punya masalah, average khusyuknya tak terkira. Itu udah cerita lama itu orang khusyuk karena punya masalah itu. Itu udah cerita panjang. Ada sahabatnya ini tak berulang karena ini unik ini anak jamaah ini orang Citayam ini. Ustaz, saya dulu sebelum dapat kerjaan di Qatar, khusyuk sekali. Begitu aku saya dapat kerjaan di Qatar, perusahaan Qatar di sini, itu khusyuk, susah banget khusyuk. Terus gimana Ustaz? Ini keluar aja di kantor, pasti khusyuk. Begitu itu perlu kepada Allah, langsung khusyuk. Sekarang kan itu, ya Allah Tuhan, gue nggak perlu ya, gue udah punya duit. Kan gitu kan bahasanya. Merasa sudah nggak memerlukan, itulah kesombongan manusia. Baru dapat kerjaan aja udah nggak membutuhkan Tuhannya. Ya, baru ada kerjaan doang padahal. Dapat istri, udah nggak butuhkan Tuhannya. Tuh ya Allah Tuhan, hadirkan istri ya. Karena nggak kawin-kawin. Begitu kawin, udahlah Ustaz, udah dapat. Yang keempat, berikan persiapan yang cukup. Jadi hati sama otak itu tidak kayak bajai yang langsung ke kanan, ke kiri, ngerem, nggak bisa kayak gitu. Dia kayak kereta, dia agak panjang baru ngerem. Gitu. Makanya kalau ada orang sholat, misalnya pas adzan belum bergerak ke masjid, komat, tadi kerjaan lagi rapat langsung lari, nyuk, pasti pikiran yang tadi masuk ke sholat. Nggak bisa direm. Ibu-ibu ada eksiden di jalan, berhentinya kapan? 3 jam nanti baru hilang. Baru insya Allah, ini orang itu masih mikir. Sampai di rumah, itu orang tadi ya, nah ini lama hilang. Sama. Makanya kalau kemudian komat langsung cabut, pada tadi masih ada kerjaan, ya masuk ke sholat. Nggak bisa dihentikan. Makanya disunahkan kan, suruh wudhu, suruh jalan. Terus jalannya suruh tenang. Udah nggak boleh ngomong dunia itu. Udah nggak boleh ngomong dunia itu. Begitu ngomong, masuk ke sholat tuh. Misalnya nih, dari rumah atau dari ruangan ke masjid. Bro, ada proyek apa bro? Wah, lagi banyak nih, aku butuh duit. Itu berapa? Udah, ntar aja. Udah komat ya, ntar kita baca sholat, jangan kemana-mana. Ini pokoknya dapat nih 50% untungnya. Itu waktu takbir. Proyek apa tadi ya? Nilainya berapa? 50%. Otomatis, karena engkau nggak kasih ngerem agak jauh. Itu kesalahan teknis tuh sebenarnya. Jangan dianggap remeh. Yang bagus tuh ya adzan sudah mulai wudhu. Wudhunya sudah ihsan. Makanya ada man tawaddo'a fa ahsanal wudhu. Ihsan itu sudah menghadirkan hati. Sudah ditata sejak wudhu. Jadi bukan hanya waktu berjalan nggak boleh lari-lari kan. Suruh tenang supaya hatinya juga ikut. Udah nggak boleh ngomong dunia. Suruh aja langsung sholat. Jadi sampai ke masjid, jadi ada namanya prakondisi. Berikutnya bantu dengan situasi sholat yang membuatmu lebih tenang. Tempatnya nyaman, pakaianmu juga nyaman, tidak dalam keadaan lapar sekali, tidak dalam keadaan menahan hajat, itu semua membuat Anda nggak bisa tenang. Makanya kalau lapar, suruh makan. Kalau lagi mau buang air, suruh buang air. Nggak usah ditahan. Entah nggak ada jamaah, ya ntar jamaah baru. Apalagi nggak boleh lari-lari. Karena situasinya jadi nggak tenang. Suruh disunahkan yang wangi. Tidak boleh sholat di atas kandang hewan. Kandang ayam, kandang onta, kandang apa. Makruh hukumnya bisa najis, bahkan bisa nggak syah. Kenapa? Itu sebenarnya kondisi akan membantu orang bisa khusyuk. Disunahkan pakai baju juga agak longgar, jangan ketat, karena pasti nggak enak. Juga nggak boleh pakai baju bau, pasti nggak enak. Apalagi kena bau yang sudah dipakai sudah setengah tahun di bawah mall itu. Nah, itu ya pasti nggak mungkin cepat, nggak mungkin lama, karena nahan baunya tak terkira. Udah kenanya bau, sujudnya bau, lah terus mau kemana nggak baunya ini?
ya udah pasti ngebut, ya, karena nggak tahan. Panas, pengap, nggak tahan. Makanya disunahkan kalau lagi panas, suruh mendinginkan. Abridu bisolah, suruh dinginkan sholat. Ya aneh. Jadi kalau di Madinah zaman Nabi, begitu panas terik, itu Nabi agak nanti sholat. Karena pas panas, pasti nggak tenang. Sujud ini kan pasir, panas, sujud melocot. Ya makanya disuruh nenangkan dulu. Biasanya kalau musim panas, Nabi agak mundur. Tidak pas panas-panasnya itu. Karena akan mengganggu. Jadi kondisinya sudah dibuat, emang diurus sholat itu, ditata, nggak sembarangan begitu ya. Kalau sembarangan ya nggak dapat khusyuknya. Orang mau nikah aja harus khusyuk. Coba nggak khusyuk. Bentar. Gimana? Kok begitu nikah? Kan nggak bisa kayak gitu. Tenang gitu. Padahal menghadap pertua doang. Nah, yang berikutnya, sebentar. Itu tadi sudah. Yang nomor 6, dibantu sholatlah dengan tata cara yang benar. Nah, kalau sholat ngebut, sholat apa juga mengganggu. Tapi kalau tata caramu benar, itu secara ini, apa sih, pose-pose itu, bukan ergonomik ya, pokoknya ilmu itulah, itu membuat memang tenang. Nah, sujud yang benar, tumak nina, tenang, itu membuat juga membantu. Kalau antum sholatnya tumak nina, dan agak lama, membantu tenang daripada kalau sholatnya ngebut. Kalau ngebut ya karena fisik bergerak, hatinya ikut bergerak, itu nggak tenang. Jadi nggak bisa menikmati. Nomor tadi yang menghadirkan kebutuhan sudah ya, menghadirkan keperluan kepada Allah ya sudah. Berarti sudah. Itu kira-kira tipnya kayak khusyuk. Meskipun usaha kayak gini ya perlu latihan banyak. Fadal, tadi Bapak sudah. Menyimak saya kira apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai khusyuk itu kelihatannya faktor internal dan eksternal itu sangat kuat. Dan terutama otak dan hati. Kalau hati mungkin kita masih sudah bisa meluruskan hati, tapi otak masih kemana-mana. Apakah kita yang tadi kita sampaikan itu apa namanya? Kalau kita ada masalah baru sholat, jadi kita berdagang dan istilahnya kan, istilah. Kita bisa menunda sholat kita karena pikiran masih ruwet, hati masih ruwet. Apakah bisa kita tunda? Ini yang menjadi masalah karena waktu masuk sholat tadi kok masih kayak begini hati sama pikiran kita ini. Masih proyek, masih kadang-kadang masalah. Kalau ada masalah hukum itu kan pasti nungguin betul ya. Nah ini saya kira ini yang kita bisa menunda. Ya. Demikian. Itu mirip orang lapar, adanya cuman makanan kemarin. Yang bagus kan makan yang bagus, penuh nutrisi, enak. Faktanya lapar, jadi gimana? Makan yang ada. Faktanya ada faktor hukum yang nggak bisa dilewati. Begitu kau melewati waktu sholat, kau dosa besar. Jadi sholatlah seadanya. Gitu. Terus gimana? Diperbaiki di berikutnya. Tidak bisa atas nama ingin khusyuk, nunda sholat. Nanti aku sholat aja jadi satu. Ada berapa orang sih kayak gitu? Ustaz, aku nggak bisa kayak gini. Ntar aku jadi satu aja deh. Pas sampai di rumah, nanti tak terawahin jadi satu. Di rapel maksudnya. Itu tenang. Kan ibu-ibu juga nggak bisa sholat kalau di jalan kan. Karena aduh gak enak nih, baju kotor. Nggak bisa. Atas nama kesempurnaan, kau lewati batas hukum. Dosa besar ketemunya. Nah gitu, jadi memang akhirnya kita namanya terjepit di kondisi tidak ideal.
lahir kaidah malah kemarin sudah dibahas dari Islami, malah yudroku kulluhu la yutroku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan tinggalkan sebagian besar. Idealnya kamu sholat keren kayak tadi di awal waktu, tapi sekarang nggak ada pilihan. Kamu masih ruwet, bahkan bisa jadi pakaianmu kurang bersih, tapi sudah waktu udah hampir sholat seadanya. Nah, nanti diperbaiki. Kalau ada fakta yang masuk ke hukum, nanti di-i'adah namanya, kalau Syafi'i diulang. Kalau ada fakta hukum yang memang keliru, kayak najis gitu misalnya. Masuk sholat, najis. Kalau nggak, sholat meskipun najis, tapi nanti diulang waktu sudah sampai di rumah. Itu kalau Imam Syafi'i namanya ada qadha, ada i'adah. Karena sholatmu nggak sah sebenarnya. Cuman, kok tidak mungkin nggak sholat? Kalau nggak sholat, kamu dosa besar. Yang benar kan, kenapa kamu nggak bawa baju ganti? Itu pertanyaan. Lah kamu nggak bawa, siapa suruh kamu nggak bawa? Nah, mestinya kan kamu siap-siap baju ganti supaya benar baju kamu. Tapi kan faktanya enggak. Makanya solusi hukumnya sholat yang ada. Nanti diulang itu di rumah. Nah, cuman kalau nggak ada fakta hukum yang salah, kayak nggak khusyuk, nggak usah diulang. Ya paling bertobat berzikir nanti diperbaiki di sholat berikutnya. Nah, karena para ulama mengatakan kalau setiap ketidakkhusyuan menjadi didorong mengulang, ya semua orang ngulang sholat. Ya nggak sholat, ya nggak ngapa-ngapain. Ya karena memang saking, Masya Allah. Tapi ya kalau kita minta kepada Allah, semoga Allah yang berikan kepada kita hidayah. Wallahu a'lam. Nah, betul Pak. Hukumnya apa ya kalau kita sholat di rumah ibadah agama lain? Memang secara umum tempat-tempat yang terlaknati itu tidak boleh jadi tempat sholat. Hukumnya bisa disebut haram sampai nanti dirubah menjadi tempat umum atau masjid. Tempat umum bisa dirubah menjadi rumah atau menjadi apa. Tapi kalau dia masih itu, nah cuman ya semua urusan fikih ini nanti pasti ada perbedaan dalam melihat. Nanti ada satu bab besar, kalau ada orang sholat di tempat yang diharamkan. Nanti sholatnya syah atau sholatnya tidak syah. Sebagian mengatakan syah, tapi dia melakukan tindakan haram. Sholatnya syah, tapi dia melakukan tindakan haram. Sebagian mengatakan sholatnya pun tidak syah, karena bercampur dengan tindakan haram. Jadi nanti ya akhirnya ke arah situ. Allahu a'lam. Karena itu kan tempat syirik kan. Kalau enggak kita lanjut ya. Kita lanjut ya, kan tadi baru poin pertama tentang betapa kita harus menghadirkan hati dalam ibadah. Dan menghadirkan hati itu berarti hatinya perlu ditata. Istilahnya disucikan, dibersihkan. Namanya tazkiyatun nafs. Nah, sekarang masuk bab 2. Gimana proses tazkiyatun nafs itu? Ya. Ada 3 metode yang umum, yang global, yang bisa kita jalani dan secara mandiri bisa mengerjakan. Syukur-syukur ada pembimbingnya. Pertama namanya tahalli. Tahalli itu adalah memasukkan sifat-sifat baik. Khusyuk itu dampak dari sifat-sifat baik yang masuk. Itu belakang. Tapi dia termasuk sifat. Sebelum masukkan khusyuk, itu memasukkan ikhlas, memasukkan rasa takut. Orang takut kepada Allah dapat dipastikan khusyuk. Tapi kalau orang nggak takut, ya nggak mungkin khusyuk. Wong khusyuk itu esensinya wong rasa takut. Ketundukan total karena rasa takut. Maka kalau orang nggak punya rasa takut, ya susah khusyuknya. Itulah yang membedakan antara khusyuk sama konsentrasi. Konsentrasi itu nggak ada rasa takutnya. Tapi dampak kalau rasa takut pasti konsentrasi. Kalau orang jadi pesakitan, konsentrasi nggak? Konsentrasi. Coba kalau dia nggak takut. Misalnya, tahu mah,
Ini memang keadilan majuan bohongan, aku tahu juga hasilnya sudah jelas aku bebas. Ya pasti dia nggak takut-takut. Pasti nggak konsentrasi kalau. Yang kedua namanya takholli, pakai kho. Itu adalah menghilangkan atau membersihkan penyakit hati. Nah, salah satu bentuk penyakit hati itu gundah. Salah satu bentuk penyakit hati riya. Salah satu bentuk penyakit hati ujub. Salah satu penyakit namanya sombong. Nah, sebab orang nggak khusyuk itu karena sebenarnya dia diam-diam dia sebenarnya sombong, cuma nggak ngaku. Ya, ini nggak butuh kepada Allah itu sombong sebenarnya. Orang nggak butuh Allah itu sombong sebenarnya. Cuman kan nggak ngerasa sombong karena sombong itu ke orang lain. Kalau kepada Allah kan nggak ada istilah sombong, namanya inat. Tapi itu sebenarnya sombong. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Hai manusia, kamu itu sangat-sangat memerlukan Allah. Enggak, Tuhan, gua nggak perlu. Ya kan sombong. Karena begitu merasa nggak perlu, nggak mungkin menghadap. Nah, karena fisiknya menghadap, ya udah berarti hatinya, karena terpaksa menghadap fisiknya lewat peraturan fikih. Yang ketiga namanya at-tahaqquq wa at-takhalluq, atau terkadang dalam buku yang namanya at-tajalli. Jadi ada tahalli, takhalli, tajalli, atau disebut dengan tahalli, takhalli, tahaqquq wa at-takhalluq. Tahap-tahap itu adalah belajar ilmu hati dari Asmaul Husna. Dan takhalluq itu belajar ilmu hati dari akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini metode globalnya. Tapi insya Allah kalau kita tekuni, ketata dengan izin Allah. Karena ternyata perbaikan hati itu berawal dari ilmu yang masuk ke pikiran. Kalau pikiran dimasukin terus, lama-lama netes ke hati. Ceritain aja dia aja, lama-lama takut-takut pula kepada Allah. Takut-takut akhirnya menunduk kepada Allah. Terus gitu. Jadi ada tahalli, takhalli, dan tajalli, tahaqquq, wa takhalli. Nah, proses ini proses panjang. Menata hati, membersihkan hati itu kerja sepanjang hayat. Kalau mirip kesehatan fisik, sehat hari ini belum tentu sehat besok kan. Aku sekarang sudah olahraga, dijamin besok sehat? Enggak. Aku sekarang sudah ini katakan ikhlas, besok belum tentu. Jadi nata hati itu sepanjang kita hidup. Melembutkan hati sepanjang itu. Meleng, balik lagi. Karena setan tidak akan biarkan kita. Makanya Allah tegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hari ini ngebersihin ujub aja, besok belum tentu. Dan lain sebagainya. Kabar buruknya, setiap yang Allah berikan kepada kita selalu punya dua peluang. Bisa menjadi jalan menuju kebersihan hati, bisa menjadi jalan menuju kotornya hati. Ada masalah, ini ada masalah nih, ketimpa masalah apa nih? Sakit. Bisa jadi wasilah kita ngeluh. Aduh, udah tua, sakit-sakitan, Allah ini maunya apa? Gitu dah. Udah, ini sudah keruh di hati. Begitu ngeluh, apalagi sampai su'dzon kepada Allah, udah keruh. Tapi bisa jadi menjadi sebab jika sakit, ya Allah, aku terima, Engkau mengrobku, dan pasti Kau memberikan hikmah dari sakit. Aku berkesempatan ada di rumah, kesempatan zikir, nggak ngayap mulu, kesempatan tidak bisa marah-marah, karena udah sakit. Jadi alhamdulillah, aku jadi tenang di rumah. Jadi kebaikan. Rizki menjadi sebab kita bersyukur. Tapi juga menjadi sebab kita congkak dan kufur. Jadi makanya para ulama mengatakan, latihan menata hati itu ya latihan hidup ini yang kita hadapi sepanjang hayat.
Zikir yang lain itu gimana? Itu pralatian. Gitu. Nah, di lapangan suka orang salah paham. Kebersihan hati itu identik dengan amalan. Enggak. Amalan itu prosedur menuju kebersihan hati. Orang rajin zikir, apakah itu baru latihannya. Jadi ada latihan berupa ibadah, ada latihan berupa takdir-takdir kauniyah Allah. Ini merupakan juga latihan. Latihan syukur dari mana? Ya dari kamu di kantor itu. Latihan ketika dapat pegawai bagus, dapat bos bagus, dari teman bagus, syukur nggak? Perkara-perkara kecil itu. Setiap hari kita makan. Terus ketika ada ujian, nah dibimbing oleh ada zikir, ada ibadah-ibadah. Sehingga nanti setiap hari melatih memasukkan sifat-sifat baik dan membersihkan sifat-sifat. Makanya akhirnya perlu tahu mana aja sifat baik yang harus ada di hati kita sebagai sebuah hati yang bersih. Jadi hati yang bersih itu hati yang memiliki sifat mulia. Kira-kira kayak gitu, hati bersih. Dan dia bersih dari penyakit hati. Jadi bukan hanya bersih dari penyakit hati tapi nggak punya sifat mulia. Bersih dari penyakit hati dan punya sifat-sifat mulia. Ada 120 sifat. Sifat ini kalau di dalam ilmu tazkiyatun nafs disebut dengan makom. Bukan makam ya. Makom. Makom itu adalah sifat. Dia punya makom apa ya? Makom ikhlas, makom syukur, makom mencintai Allah. Nah, yang 9 yang wajib, sisanya sifat kesempurnaan. Dan ada, bisa nggak hitung yang penyakit hati itu? Puluhan. Penyakit hati mulai kufur, nifak, dolim. Kan yang terkenal ujub, sum'ah, itu kan yang terkenal aja. Tapi penyakit-penyakit yang mana? Termasuk hubudun, yaitu penyakit-penyakit hati. Jadi kalau hati tidak punya sifat baik, dapat dipastikan muncul penyakit hati atau penyakit sifat buruk. Gitu. Jadi nggak kayak badan itu bisa tidak sakit, bisa nggak sehat. Tapi hati nggak. Begitu tidak punya sifat baik, dapat dipastikan sifatnya buruk. Bukan nggak ini, nggak ada. Kalau dia tidak ikhlas pasti riya. Kalau dia tidak takut, pasti berani pada Allah. Cuman tingkatnya mungkin beda-beda. Ada yang sangat berani, bahkan menentang. Ada yang berani, ya sekedar nggak taat aja. Dan lain sebagainya. Nah, ketika menata ini semualah, nanti kalau kita menatanya bagus, salah satu yang kita masukkan namanya makna-makna pada waktu ibadah, memasukkan khusyuk, melatih takwa, melatih kasih sayang, dan lain sebagainya. Cara natanya diawali dari yang paling pokok. Jadi nggak serta-merta kalau misalnya kita ngeloncat, ayo latihan khusyuk, tapi belum latihan takut, belum terbayang gimana cara menanamkannya. Gitu. Nah, terkadang memang karena kita memang masyarakat instan, suka instan tuh, maunya langsung khusyuk, tapi nggak belajar takut dulu kepada Allah. Khusyuk itu kan nanti setelah itu. Nah ini ya karena sementara kita sudah wajib khusyuk, wajib takwa, sementara yang pokok belum, berarti namanya sementara kita sudah wajib tumbuh tinggi, tapi sementara badan kita pendek sekali, kalau enggak kita nggak diterima. Jadi akhirnya harus ngebut istilah. Tinggi minimal seorang angkatan darat 155 atau 60. Sementara tinggal sekian lama, berarti ngejar. Sementara kan kita sudah wajib khusyuk, kan? Karena sudah wajib sholat. Sementara nggak mungkin khusyuk tiba-tiba ngeloncat. Belajar di bawahnya dulu, berarti ngejar. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, nggak ada waktu kecuali memperbaiki diri. Nggak ada kesempatan sampai ngulik-ngulik urusan orang itu nggak. Karena saking banyaknya PR di diri kita semua. Setiap hari. Malang siapa yang tersibukkan untuk memperbaiki dirinya, maka Allah akan palingkan dari menyibukkan diri untuk mengurusi orang lain. Yang namanya ghibah dan namimah. Jadi aman.
Saking fokusnya memperbaiki. Kita latihan 9 sifat aja, itu bertahun-tahun, yang pokok itu. Belum latihan membersihkan yang masih nyisa. Kabar buruknya, satu sifat buruk yang sudah nempel dari muda, itu nggak gampang hilang meskipun tua. Orang yang sudah dari kecil ria, sampai tua masih ria. Kalau nggak diambil betul ria, masih aja ingin dipuji sama kakak nenek. Kalau dari kecil itu ujub, sampai udah nggak punya apa-apa pun masih ujub. Karena penyakit hati itu kalau sudah nempel, Masya Allah. Tapi apakah tidak ada peluang untuk perbaikan? Ada, karena ada hidayah Allah SWT. Seperti para sahabat dulu. Para sahabat dulu datang dengan kekufuran, dapat hidayah, taat kepada Allah SWT. Jadi kami ulangi lagi, poin kedua, kalau untuk bisa menghadirkan hati, memasukkan nilai dan makna pada ibadah Allah, berarti masuk bab tazkiyatun nafs. Ini satu kerjaan besar, bab besar. Dan semoga Allah bisa bimbing kita. Dan kalau kita bisa memasuki wilayah ini dan semoga Allah nanti bimbing kita, itu semua ibadah tadi terasa nikmat sekali. Hari-hari itu indah, nggak ada rasa takut. Allah hilangkan aja sendiri. Kan ada orang situasinya resah hidup itu, betul. Ada aja yang diresahkan. Resah hidup itu terkadang nggak tahu alasannya. Punya resah aja. Padahal kalau dipikir, nggak ada alasannya. Uang banyak, pasangan ada, anak ada. Hanya mana? Nah itu, berarti hatimu sedang punya penyakit. Tapi kalau hatinya itu bersih, bahkan di tengah masalah, dia tenang. Itulah baginda Nabi SAW. Orang yang paling banyak masalahnya siapa? Kan Nabi SAW. Perang setiap saat. Dan seterusnya. Urusannya sama para raja. Tapi demikian tenangnya Nabi SAW. Oke, poin kedua. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Tapi saya mohon izin ya. Saya tak ke kamar mandi ya. Ibu mau nanya. 9 sifat itu yang pertama, niat yang jujur, terus ikhlas, niat yang jujur, ikhlas, terus takut pada Allah, terus berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, mencintai Allah, syukur, sabar, zuhud. Saya ulang ya, niat yang jujur, niat yang jujur, niat yang jujur. Kemudian yang kedua, ikhlas. Ketiga, takut pada Allah. Terus berharap kepada Allah. Terus mencintai Allah. Wajib tuh. Ini paling berat, mencintai Allah. Terus nomor 6, tawakal kepada Allah. Terus tawakal kepada Allah. Terus syukur, terus sabar, terus zuhud. Zuhud itu wajib, Masya Allah. Terus zuhud kan? Hati ke akhirat, tidak lagi ke dunia. Kalau badan kita mati dunia tetap. Kalau kita ke akhirat ya jadi mati. Zuhud itu hati ke akhirat. Meskipun badan kita di dunia, kita berlimpah-limpah, kita di posisi, kita tenar, nggak urusan. Tapi hatinya udah nggak di situ. Allahu. Saya mau izin sebentar ya. Kalau ada pertanyaan. Ada orangnya. Iya.
Lanjut, sudah sampai poin tadi, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup ya persiapan sholat. Jadi kesimpulannya ya, bagi yang dirahmati Allah, korelasi tasyatul nafas pada makna ada 3 poin yang perlu. Yang pertama, hadirnya hati dalam ibadah merupakan roh ibadah itu sendiri. Tanpa kehadiran hati, maka ibadah berarti ibadah tanpa roh. Nah, dampaknya nanti tidak diterima ibadah, meskipun sah. Yang kedua, menghadirkan hati dalam ibadah maknanya adalah hadirnya hati dengan sifat-sifat sesuai dengan ibadah masing-masing. Sholat itu berarti hadir dengan khusyuk, saum hadir dengan takwa, haji hadir dengan takwa, tilawah hadir dengan tadabbur, zikir dengan zikir bilqalb yang namanya tadabbur, zakat dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Itu yang dengan menghadirkan hati itu. Yang ketiga, nah untuk menghadirkan hati dengan sifat-sifat realisasi ibadah, maka kita perlu memasuki satu proses besar namanya
proses membersihkan hati atau tazkiyatun. Nah, sekarang menjadi ilmu berdiri sendiri, ilmu tazkiyatun nafas, setelah dulu sekian dekade menggunakan nama ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini karena dinamikanya tinggi sekali, maka para pemikir setelah tahun 1900-an supaya tidak terjadi perdebatan panjang, pakai istilah yang awal justru sebelum menggunakan istilah tasawuf itu, namanya tazkiyatun nafas. Yakni yang proses keilmuan, latihannya tidak perlu banyak dibakukan. Bedanya ada 3 kalau yang pertama konsep pengajarannya. Konsep pengajarannya seperti mengajarkan ilmu lain, tidak pakai strata dan tidak pakai panjang diskusiasi nggak ada. Sebagaimana mengajarkan tauhid, mengajarkan sholat, mengajarkan ikhlas, mengajarkan syukur. Yang kedua, latihannya atau torikohnya menggunakan pelatihan yang sudah Rasul ajarkan selama ini, yakni ibadah-ibadah yang wajib atau yang sunnah. Tidak ada latihan terlalu dikhususkan. Menghindari kemungkinan jatuh ke bid'ah. Meskipun di bab ini tantangannya emang nggak gampang. Yang gampang itu diinstitusikan. Nah, itu biasanya tepat tuh, memang rata-rata bagus ya sih. Cuman ya terkadang adanya secara hukum jadi debatable. Dulu Hamka mencoba menyebut tasawuf modern atau apa, ini proses keluar dari dunia ini, teman. Substansinya luar biasa. Kalau beberapa ulama mengatakan hakikat sufiyah, thariqah sunniyah, itu juga cara keluar. Hakikat tasawuf itu tambahan kebersihan hati. Hakikatnya diambil, bukan perilakunya yang akhirnya jauh dari dunia, terus tidak mau kerja, terus kemudian apatis, nggak diambil hakikatnya, ikhlas, syukur, bersih ke akhirat. Tapi ya kerja, ya bisnis, ya apa. Terus jalannya sunnah, tidak yang bid'iyah, nggak bid'ah. Makanya istilahnya itu hakikat sufiyah, thariqah sunniyah. Jadi karena ada yang anti total, karena banyak nggak bisa, karena itu pokoknya itu memang Rasul ajarkan. Buat terjadi proses yang mungkin agak jauh awalnya, itu sama saja proses ilmu yang lain. Itu yang kedua. Jadi kalau mau latihan ikhlas gimana? Ya mulai dari sholat, latihan amalan sedekah, lama-lama ketemu ikhlas sendiri. Nah, yang ketiga, tidak diinstitusikan. Kalau kan diinstitusikan itu terus ada aturan baiatnya, macam-macam, dan sebenarnya proses keilmuan. Cuman proses ini di prakteknya memang lama hasilnya. Karena kan masing-masing menjalani sendiri. Ya kalau dia mengkomit, insya Allah tetap. Tapi kalau enggak, ya udah kayak ngaji biasa jadinya. Tapi kalau yang proses yang diinstitusikan, dilembagakan, kan ada ikrar-ikrarnya. Harus kayak gini, harus mengikuti gurunya terus sampai akhirnya ketat. Ini plus minus masing-masing metode. Maka selama dia muktabar nggak apa-apa, selama muktabar. Tapi beberapa orang yang teliti masalah hukum suka ini apa. Makanya para ulama-ulama belakangan udahlah dikeluarkan aja jadi tazkiyatun nafas, caranya dibebasin supaya kayak Rasul dulu ngajarkan ke sahabat kan, ya udah diajarkan. Ibnu Abbas Rasul mengajarkan Ibnu Abbas tentang bagaimana muraqabah. Dia mah ya gula ifadilah yaqabuka, ifadilah tajidu jujah, hai bocah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu, jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Udah ditanamkan aja begitu. Nanti masuk di hati. Kalau nanamkannya benar kayak gitu, supaya menghindari proses yang dikhawatir. Tapi laki-laki tadi tambah. Iya, gitu kayak gini nggak ada, udah keilmuan biasa. Tapi kalau diinstitusikan, ya nanti ada mursyid, ada murabbi, ada macam-macam, ada kelembagaannya. Dan harus diakui tertata rapi, bagus. Memang yang bengal-bengal pakai begitu lancar, karena dia
Kekunci. Tapi kalau yang bisa nata sendiri, ya mungkin nggak. Tapi yang bengal-bengal bagusan itu. Saya pernah ketemu salah satu dirut BUMN, emang bagus banget Naksoban ini. Dirut pada peserta ikut. Jadi memang sudah ketata, ya. Nggak berani dia ngelawan perintah gurunya kan, berani. Gurunya apa yang di Tasik malah, baik artinya yang berat. Masih mau dirut, udah nggak proyek Pak, udah nggak proyek kota. Tapi kalau ngaji begini nih, ya kadang ya udah hilang-hilangan aja ya, apalagi kan kadang ngaji, kadang enggak, kadang nyender, kadang apa, ya udah. Itu bedanya itu. Harus saya akui, kita khawatir kena perkara-perkara diperselisihkan masalah hukumnya, tapi kita masalah di efektivitas pelaksanaan. Plus minus. Yang ya Rasul dulu, namanya Rasul ya menanamkannya sekali ngomong jadi. Hai gulam, hai bocah, ihfadillah tajid wujah. Jagalah Allah akan di depanmu. Tidak sa'al tabas alillah, kalau minta pada Allah, udah gitu doang langsung, nggak minta ke yang lain. Ditanamkan gitu terjadi. Sahabat-sahabat, sekali sabda langsung jadi. Karena yang ngasih tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nancep ke hati langsung, nggak bergoyang. Cukup ya? Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan Bapak Majelis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.